Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Susilowati. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Saran. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang proposal skripsi untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah metodologi pendidikan yang diampu oleh dosen kita, yaitu Bapak Sohibun Ni'am. Judul proposal skripsi yang akan dibahas yaitu tentang pengaruh metode audiolingual pada pembelajaran bahasa Arab dalam meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah kelas 4 Manbail Futuh. 1. Pendahuluan. Yang pertama yaitu tentang latar belakang. Pendidikan adalah salah satu jenjang kita dalam memperoleh suatu pelajaran dalam hidup dan tantangan kita dalam menghadapi kehidupan. Pendidikan menjadikan kita untuk mengetahui sebanyak-banyaknya makna dari kehidupan yang kita jalani selama ini. Namun tidak semua orang bisa menempuh pendidikan karena adanya beberapa faktor yang bisa menghambat mereka untuk menempuh jalannya pendidikan. Tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang menempuh pendidikan bisa mengetahui dari tujuan mereka, karena tidak semua orang bisa berhasil dalam menempuhnya. Namun semua itu jelas, orang yang berpendidikan itu jelas beda dengan orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Dalam bahasa, pendidikan yang berarti proses pengubahan sikap, tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dalam pelatihan proses cara perbuatan mendidik. Pada program studi Madrasah Ibtidaiyah adalah suatu lembaga yang memang di dalamnya mengkaji sebuah pembelajaran yang dikenal dengan keagamasannya. Namun dalam pembelajaran tersebut tidak semua lembaga bisa memfasilitasi bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan semestinya. Sebagai guru, kita harus berkreasi dalam menyalurkan suatu pembelajaran. Meskipun dalam lembaga tersebut belum semuanya terpenuhi dalam fasilitasnya, kita sebagai guru harus bisa sekreatif mungkin untuk menciptakan bagaimana pembelajaran tersebut bisa tersalurkan dengan baik dan mudah. Dalam pembelajaran bahasa Arab ini lebih efektifnya jika pembelajaran banyak pada prakteknya. Karena dalam pembelajaran bahasa asing, anak-anak juga akan dituntut lebih dalam latihan pengimplementasiannya. Pada pembahasan ini akan diulas materi tentang penggunaan metode audiolingual dalam pembelajaran bahasa Arab. Pembahasan kali ini, metode yang akan digunakan yaitu metode audiolingual. Metode tersebut dianggap sebagai metode yang cocok untuk menyalurkan sebuah pembelajaran pada mata pembelajaran bahasa Arab. Metode tersebut lebih banyak terfokus pada latihan penulisan maupun pengucapannya. Dalam belajar bahasa, anak akan lebih mengetahui bagaimana dalam metode audiolingual tersebut akan membantu guru dalam penyampaian materi. Dengan adanya metode tersebut, kemungkinan siswa akan lebih tertarik jika metode tersebut juga dibarengi dengan fasilitas yang memadai. Metode tersebut akan menarik semangat mereka dalam belajar dan juga meningkatkan semangat mereka untuk mempelajari materi tersebut lebih dalam lagi. Dan audiolingual inilah dianggap metode yang tepat karena praktek dalam pembelajaran bahasa asing akan mempermudah anak tersebut dalam pelafalannya ataupun juga dari segi menulis.
karena metode tersebut banyak terfokuskan pada penulisan dan melatih anak untuk berbicara dalam pelafatannya. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Di sini disajikan dua perumusan masalah. Yang pertama yaitu memahami arti dari metode audiolingual. Yang kedua, peran metode audiolingual dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, cara memahami penggunaan metode audiolingual dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, yaitu mengetahui hasil penggunaan metode audiolingual dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi penulis. Manfaat penelitian penggunaan metode audiolingual bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan dalam penerapan suatu metode ke dalam bentuk pembelajaran, dan juga untuk menambah wawasan untuk menghadapi kesulitan yang akan dihadapi ketika mengajar nanti. 2. Manfaat bagi universitasnya. Penulisan proposal ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademik sebagai referensi perkembangan pembelajaran metode dalam makul metode pembelajaran Stay Al-Anwar. Penggunaan metode tersebut sudah layaknya sebagai metode yang modern bagi dunia pendidikan saat ini. Dari adanya metode tersebut sangatlah membantu bagi pengajar dalam mewujudkan kemajuan pembelajaran, karena metode tersebut sudah dianggap metode yang modern, namun manfaatnya juga sangat besar. Yang ketiga yaitu manfaat bagi guru pengajar sekolah madrasah ibtidaiyah. Proposal ini dapat dijadikan sebagai panutan untuk mempermudah penyaluran materi dalam pembelajaran bahasa Arab, dan juga sebagai referensi perbandingan antara metode lain dalam penyampaian materi. Itu tinjauan pustaka. Yang pertama, teori penggunaan metode audiolingual. Metode audiolingual ini merupakan sebuah metode yang pelaksanaannya terfokus pada kegiatan latihan drill, menghafal kosakata, dialog, serta teks bacaan. Metode tersebut dianggap mudah bagi guru untuk menyampaikan materi, juga dianggap mudah untuk para peserta didik dalam menangkap materi, karena metode tersebut banyak prakteknya, seperti mereka dituntut untuk bisa berbicara dalam bahasa Arab dan juga bisa menulis dalam bahasa Arab. Yang kedua yaitu peneliti terdahulu tentang metode audiolingual. Di sini saya mencontohkan tentang Profesor S. Wojowasito. Beliau adalah linguis masa awal sebelum ilmu bahasa itu berkembang seperti saat ini. Kemampuan profesor lulusan Universitas Indonesia ini menguasai beberapa bahasa asing yang mendorong beliau untuk menimba metode pembelajaran bahasa yang telah dikembangkan baik di Eropa maupun Amerika Serikat untuk dipersembahkan kepada dunia pendidikan bahasa yang beliau geluti. Pikiran-pikiran ahli barat yang dikemukakan oleh Bapak Wojowasito dalam tulisan ini bersumber dari buku karangan beliau, yaitu yang berjudul Pengajaran Bahasa Kedua atau Bahasa Asing Bukan Bahasa Kedua, yang terbit pada 1977. Tulisan ini telah dibahaskan kembali dan dilengkapi dengan sumber-sumber lain yang relevan. Tiga yaitu alasan penelitian ini perlu dilakukan. Jadi menurut saya
penelitian ini perlu dilakukan karena banyak yang kesulitan dalam mengatasi pembelajaran berbahasa asing dengan pembelajaran yang menyenangkan. Karena dari peserta didiknya pun kebanyakan kurang minat dalam pembelajaran bahasa asing. Mereka merasa bahwa pembelajaran tersebut sulit. Dan itulah tugas dari seorang pengajar, bagaimana pembelajaran tersebut bisa dikemas ke dalam pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran bahasa asing akan lebih cocok jika diperbanyak untuk praktek. Selain mempermudah siswa dalam pembelajarannya, namun juga mempermudah seorang pengajar dalam penyampaiannya. Tidak menutup kemungkinan bahwa metode ini juga mengandung sedikit kekurangan dan kelebihan di dalamnya. Karena metode pun juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Metode tersebut dianggap metode yang paling cocok dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena penulis mengharapkan bahwa referensi penggunaan metode audiolingual ini dapat mempermudah seorang guru untuk menyampaikan dan menyalurkan pembelajaran bahasa Arab. Keempat yaitu hipotesis. H1 yaitu untuk menjawab dari rumusan masalah tersebut. Hipotesis H1 yaitu untuk pemahaman penggunaan metode audiolingual dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan H0-nya yaitu penerapan metode audiolingual dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar pembelajaran bahasa Arab, yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Bentuk yang digunakan dalam metode audiolingual yaitu menggunakan pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat keaktifan siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperhatikan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuannya. Pendekatan tersebut mengajak siswa untuk berperan aktif dalam suatu pembelajaran tersebut. Kedua yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode audiolingual. Metode audiolingual ini merupakan metode yang cepat dalam mempelajari bahasa asing. Penerapan metode ilmiah yang dianggap sesuai dalam penerapannya untuk memudahkan peserta didik dalam berbahasa, karena bahasa yang dibutuhkan hanyalah prakteknya. Yaitu lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian tersebut di lembaga MI Manbail Futuh, letaknya di Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Keempat yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu siswa murid kelas 4 MI yang terdiri dari 11 anak perempuan dan 9 anak laki-laki. Dan objek yang digunakan yaitu dalam penelitian ini yaitu upaya meningkatkan hasil pembelajaran berbahasa yang dituangkan dalam metode audiolingual. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini yang pertama yaitu observasi. Observasi ini dilakukan dengan mengamati langsung perkembangan peserta didik dalam berbahasa. Di sini seorang guru dapat mengetahui dengan menggunakan lembar observasi. Dari sini sejauh ini bagaimana peserta didiknya dapat memainkan bahasa asing atau bahasa Arab ini dalam suatu pembelajaran. Kedua yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan untuk mengetahui
sejarah sekolah, keadaan guru, dan juga peserta didiknya, sarana dan prasarana yang ada di MI Manbail Futuh. Ketiga yaitu praktek. Praktek yang digunakan untuk menilai bagaimana hasil dari sebuah penelitian pengumpulan datanya, yaitu lisan maupun tulisan.